adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Selamat pagi, salam berjumpa lagi dalam Sabda Siap Saji. Hari Sabtu, 23 Juli 2022, hari biasa, pekan ke-16. Marilah kita mulai permenungan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, penguasa semesta alam, Engkau berkenan tinggal dalam hati kami. Semoga kami senantiasa menjaga kekudusan diri, agar menjadi kediaman yang layak bagimu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus membentangkan suatu perumpamaan kepada orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya, menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu dan berkata kepadanya, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab Tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah para hamba itu, "Maukah Tuan supaya kami pergi mencabuti lalang itu?" Tetapi ia menjawab, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kalian mencabut lalangnya. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatkanlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandumnya ke dalam lumbungku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita merenungkan sebuah perumpamaan yang menarik dari Yesus yang diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 24 sampai 33, yakni perumpamaan tentang ilalang dan gandum. Perumpamaan ini sangat erat hubungannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi dalam masa-masa ini kita menghadapi situasi yang amat sulit bagi kita semua, yaitu pandemi COVID-19. Hal ini terasa sangat mencengangkan bagi kita ketika mempertanyakan kebaikan Tuhan jika dihadapkan dengan berbagai persoalan, salah satunya dengan musibah yang kita hadapi saat ini. Lalu kita sebagai orang beriman tentu akan bertanya, jika Tuhan Maha Baik, Maha Besar, dan Maha Kuasa, mengapa Tuhan begitu saja membiarkan kejahatan kepada kita? Mengapa Tuhan membiarkan kita menderita begitu lama? Mengapa Tuhan diam saja ketika kita menghadapi berbagai macam persoalan dan sebagainya? Mungkin pertanyaan-pertanyaan itu boleh mewakili perasaan-perasaan kita, bagaimana kita sebagai orang yang beriman selalu menggantungkan diri pada kerahiman Tuhan, tetapi tetap saja kita selalu menghadapi berbagai persoalan, berbagai masalah, dan masalah dan cobaan itu tidak pernah berhenti, selalu ada di sekitar kita. Lalu perumpamaan ini sepertinya menjawab apa yang menjadi keluh kesah kita selama ini, yakni dalam kehidupan, dalam segala sesuatu yang kita hadapi sampai saat ini,
kebaikan dan kejahatan itu selalu beriring bersamaan. Kita dalam hidup tidak mungkin menghadapi atau menjalani kehidupan yang baik-baik saja, ataupun sebaliknya, kita pun tidak akan pernah menghadapi kehidupan yang penuh dengan keburukan atau selalu mengalami penderitaan dan sebagainya. Dan kehidupan manusia selalu menghadapi situasi naik dan turun, di mana kita menghadapi sukacita, mengalami sukacita yang amat besar, kebahagiaan, kegembiraan, dan sebaliknya. Ada saat kita mengalami situasi di mana kita mengalami kesukaran, penderitaan, dan cobaan. Dan ini sudah menjadi hukum atau dinamika dari kehidupan itu sendiri. Dan itu harus kita jalani dengan penuh iman. Kemudian, apa yang ingin dibicarakan, apa yang ingin dipesankan melalui Injil ini kepada kita? Sebenarnya melalui kehidupan antara kebaikan dan kejahatan, Tuhan sebenarnya menguji kita, menantang kita, atau melihat seberapa kita setia pada Tuhan, seberapa erat kita beriman pada Tuhan, dan sejauh mana kita mau berpegang teguh pada kerahiman Tuhan. Dan hal ini tentu bukanlah hal yang instan atau berjalan begitu saja. Tentu kita harus berjuang. Tentu cobaan itu tidak akan pernah berhenti. Dan kembali kepada diri kita sendiri, kita perlu menanyakan kepada diri kita sendiri, sejauh mana kita kuat, sejauh mana kita siap menghadapi godaan-godaan, cobaan-cobaan, dan permasalahan yang kita hadapi. Maka melalui Injil hari ini, perumpamaan ilalang dan gandum, kita diajak untuk menyerahkan diri seutuhnya, menyerahkan diri seluruhnya kepada kerahiman Tuhan. Ketika kita dihadapkan pada berbagai persoalan, penderitaan, maka marilah kita menyerahkan diri pada Tuhan. Jika ini memang rencana Tuhan, semoga apa yang kita dapat melalui cobaan ini dengan baik, dengan penuh iman, agar kita dapat melalui berbagai cobaan dengan penuh iman, dan kita boleh menyambut sukacita dan kegembiraan di masa yang akan datang. Maka dalam situasi saat ini, dalam situasi yang serba tidak pasti, penuh perjuangan dan penuh permasalahan, marilah kita menjauhkan segala kecemasan kita, segala ketakutan kita, dan berbagai persoalan-persoalan hidup kita, dan kita menepi sejenak, menyerahkan diri pada kemahakuasaan Tuhan. Semoga Tuhan yang adalah sumber kebaikan boleh menjadi pegangan hidup kita dalam menghadapi berbagai persoalan dan kejahatan yang ada di sekitar kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, semoga renungan singkat ini boleh membantu kita semua untuk melihat lebih jauh sebenarnya apa yang ingin Tuhan katakan dalam berbagai situasi hidup kita, terutama dalam cobaan-cobaan, permasalahan-permasalahan yang kita hadapi saat ini, khususnya dalam situasi pandemi COVID-19. Bagaimana kita merefleksikan lebih dalam dan lebih setia lagi untuk mencari kemahakuasaan Tuhan, mencari pesan-pesan di dalam setiap permasalahan hidup kita. Maka marilah kita mohon penyertaan Tuhan, marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga kita semakin dikuatkan dalam setiap langkah hidup kita. Marilah kita tutup dengan doa. Allah Bapa yang Maha Setia, dalam Ekaristi ini kami mengenangkan Yesus Kristus yang menyatakan kesabaran dan kasih setia-Mu bagi kami. Semoga kami tetap tekun dan setia menjadi gandum yang baik, kendati harus hidup bersama ilalang, sampai akhirnya pada waktu musim panen tiba, kami layak masuk ke dalam kerajaan-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.